Info Anyar, jangan lupa like and subscribe di Info Anyar. Analisis BMKG soal penyebab gempa 6,9 M di NTT. Gempa bumi berkekuatan 6,9 magnitudo mengguncang lautan Flores Banda atau Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan Jumat 21 Agustus jam 12:09 wilayah Indonesia Tengah. Pusat gempa terletak di laut 171 km timur laut Larantuka, NTT, atau 165 km tenggara Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Gempa terjadi di kedalaman 670 km. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan analisis gempa yang disebut juga The Focus Earthquake. Pusat gempa dalam ini berada di zona transisi mantel akibat pemicu oleh gaya tarikan gravitasi pada lempeng bawah dan slab rollback. Terbukti dengan mekanisme sumbernya yang berupa Sesartrum atau normal fault. Jelas Daryono dalam keterangan Jumat 21 Agustus. Menurut Daryono, spektrum guncangan gempa ini cukup luas, bahkan terasa hingga Tarakan, Kalimantan Utara, dengan rincian cakupan yakni Waingapu, Mataram, Sumbawa Besar, Bima, Ende, Ruteng, Kupang, Kairatu, Banda, Ternate, Makassar, dan Tarakan. Hari ini, akibat efek shock sedimen tanah lunak yang tebal di Tarakan, adanya long vibration periode atau vibrasi periode panjang dan gelombang gempa, tutur dia. Tak hanya itu, ia menilai fenomena gempa ini sangat menarik karena lempengan tektonik di kedalaman 410 km biasanya mengalami gaya slab pull atau gaya tarik lempeng ke bawah. Sedangkan pada bagian ini kedalaman lebih dari 600 km bisa terjadi slab buoyancy atau gaya apung lempeng yang menahan ke atas. Gempa dalam atau The Focus Earthquake dengan kedalaman sumber gempa atau hypocenter melebihi 300 km di Laut Flores Banda memang jarang terjadi. Secara tektonik, wilayah NTT Banda terletak di zona pertemuan lempeng. Di wilayah tersebut, lempeng Indo-Australia menyusut curam hingga 625 km, kata Daryono. Gempa dalam ini menjadi bukti bahwa proses subduksi lempengan di bawah Laut Flores Banda masih berlangsung. Imbuhannya, ia pun memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Selain itu, patut disyukuri karena gempa ini tidak terlalu berdampak, sebab percepatan getaran gempa sudah mengalami pelemahan atau atenuasi di permukaan bumi sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan. Demikian informasi dari kumparan.com. Terima kasih. Info Anyar, jangan lupa like and subscribe di Info Anyar.